Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya seperti biasa, sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap hari ini yang pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini tuh kita bakal bahas tentang algoritma sorting ya. Jadi intinya emang sorting itu agak tricky gitu kan. Ketika kita masuk ke dunia pemrograman itu hal yang cukup sering dibicarain itu kan. Dan kenapa saya angkat materi sorting algorithm ini itu karena ini juga salah satu hal yang sering muncul di user interview gitu, terutama di junior to middle gitu. Jadi nanti munculnya itu biasanya bisa berupa teori gitu kan. Kadang ada ketika kita di tes itu kayak dikasih pilihan ganda gitu, terus kita harus nentuin sorting algoritma tuh yang paling baik yang mana, terus big O notasinya berapa. Nah, kira-kira kayak gitu. Ada juga ya kadang praktek gitu ataupun ditanyain langsung ketika user interview gitu. Nah, kenapa sih sorting itu penting gitu kan? Terus juga kapan harus milih algoritma sorting tertentu? Terus gimana cara kerjanya? Nah, itu dia yang bakal dibahas. Jadi biar nggak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Nah, kenapa sih sorting itu penting? Jadi bayangin aja lah gampangnya itu kayak misalnya kaos kaki kita nih di dalam lemari gitu kan, dalam laci lemari atau intinya kalau semua kaos kaki itu kecampur gitu kan ya, nyari pasangan yang cocok itu bikin pusing gitu loh, bikin emosi kalau saya ya, kalau nyari kaos kaki nggak ada sebelah gitu kan, ketukar-tukar, ketriwel-triwel gitu, bukan bikin pusing lagi, kalau buat saya bikin emosi gitu loh. Nah, tapi kalau ini udah dirapiin dan disorting gitu kan ya, itu nanti akan jadi lebih mudah tentunya, malah jadi gampang banget gitu kan. Nah, dalam dunia coding ya sorting ini bikin kalau kita lagi melakukan pencarian tuh bakal lebih cepat gitu kan. Terus misalnya kita melakukan peringkat data gitu, itu juga bakal lebih rapi dan tentunya bakal mempermudah tugas kayak misalnya scheduling ataupun kita melakukan perbandingan data seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita langsung masuk aja. Nah, buat yang pertama tentunya kita ambil dari yang paling mudah dulu, yaitu bubble sort. Ya, ini paling lambat, paling pemalas tapi paling mudah. Makanya ini paling banyak diajarin di awal gitu. Kayak misalnya teman-teman baru masuk perkuliahan gitu kan, biasanya bakal diajarin untuk sorting itu bubble sort gitu loh. Oh ya, untuk nanti semua contoh sorting ini bakal saya buatin contoh kodenya gitu kan. Jadi nanti akan ada demo lah gitu. Sortingnya nih caranya gimana. Terus ya tentunya saya pakai Golang ya, karena saya pakai Golang. Dan juga untuk projectnya sendiri, kalau ntar teman-teman mau ya komen aja gitu, mau ntar saya kasih di repo gitu kan. Nggak tahu juga kalau nggak ada yang mau kan ngapain juga gitu kan. Siapa tahu kan udah bisa lah bang, bisa bikin sendiri udah cukup contohnya tadi, makasih ya udah gitu. Kalau ada yang mau plug ketiplok contohnya ya nanti saya taruh di GitHub seperti itu, tinggal di komen aja, nanti saya taruh link GitHubnya di link deskripsinya gitu. Oke, kembali tadi yang pertama tuh bubble sort gitu ya. Bubble sort ini gampangannya gini lah ya, bayangin aja ada dua barang di meja tuh berantakan gitu kan, terus kita bandingin keduanya, kalau urutannya salah ya udah kita tukar posisinya seperti itu, terus kita lanjut lagi ke barang yang sebelahnya lagi gitu, ulangi sampai semuanya rapi. Jadi langkah-langkahnya itu simpel gitu loh, bubble sort itu tinggal bandingin aja dua elemen yang sebelahan, tuker kalau urutannya salah, terus ulangi sampai nggak ada yang perlu ditukar lagi seperti itu. Nah, di sini bahayanya adalah dalam kompleksitas waktunya, karena kompleksitas waktunya berarti ON pangkat 2 atau ON kuadrat seperti itu, karena terlalu banyak perbandingan untuk ketika datanya itu gede gitu, ketika array-nya itu banyak seperti itu. Kalau untuk kompleksitas ruang sendiri aman, dia masih di O1 gitu kan, jadi nggak butuh memori tambahan, semua pertukaran itu dilakukan dalam satu tempat seperti itu, jadi cuma satu memori aja diakses seperti itu. Nah, kalau ditanya nih, misalnya bubble sort kapan dipakai, nah, itu bisa juga ditanyain di apa namanya, di user interview. Nah, kalau ditanya kapan makainya, kapan digunakan,
Jadi bubble sort itu cocok buat kita melakukan sorting data yang kecil gitu. Terus untuk demo yang cepat aja ataupun ya dalam proses pembelajaran gitu loh. Jadi kalau untuk data besar ya jangan karena tadi ya dia kompleksitasnya tuh secara umum adalah ON kuadrat gitu loh. Dia bisa punya kasus yang terbaik itu bisa ON kalau emang data udah terurut gitu. Jadi ya ngapain lagi kalau udah terurut kita sorting gitu kan. Tapi kalau data udah terurut ya dia pasti ON. Tapi kalau kasus terburuknya yang tadi saya sebut ON kuadrat, karena kalau kasusnya datanya masih berantakan terus dia bakal ya mencari-cari terus elemen yang bersebelahan, itu bakal terjadi ON gitu loh. ON kuadrat, sorry. Jadi ya kalau infect-nya emang ini karena tadi saya sebut ya ini sorting yang paling mudah. Jadi ini banyak banget diajarin di waktu pertama kita belajar program gitu kan. Ini emang simple banget gitu loh. Ya biasanya muncul di awal-awal pembelajaran kita program yang tadi perkuliahan biasanya itu semester-semester awal. Oke, untuk itu yang selanjutnya kita lanjut ke quicksort. Nah, yang kedua itu quicksort. Dia ini sorting udah lebih cerdas tapi ya beresiko juga gitu. Dia punya risiko sendiri. Nah, cara kerjanya gimana? Quicksort itu cara kerja itu kita pilih satu elemen sebagai pivot gitu kan. Terus kita bagi data berdasarkan pivot tadi. Baru nanti yang lebih kecil taruh kiri, yang lebih gede taruh kanan seperti itu. Terus kita ulangin semuanya sampai benar-benar terurut. Jadi gitu. Jadi kalau kita jabarin secara step by stepnya, jadi satu kita bisa pilih pivot. Ini kita bisa pilih elemen pertama ataupun terakhir ataupun acak, terserah. Yang penting kita pilih dulu satu elemen di array itu sebagai pivot. Terus kita bagi datanya, kiri lebih kecil, kanan lebih gede. Baru nanti kita urutkan secara rekursif. Nah ini poinnya, kita urutkan secara rekursif di kedua sisi. Kalau kompleksitas waktunya dia ini ON log n gitu kan untuk rata-ratanya gitu. Tapi bisa jadi juga ON kuadrat kalau kita milih pivotnya tuh nggak bener gitu ya, kayak gitulah ya. Kurang baik misalnya kalau agak buruk kita milih pivotnya bisa jadi ON kuadrat. Tapi umumnya dia bahkan ON log n seperti itu. Kalau untuk kompleksitas ruangnya tentunya jadi O log n ya, karena kan butuh rekursi buat tumpukan memorinya seperti itu. Nah, kalau ditanya kapan nih Bang makainya untuk pakai quicksort? Nah, ini untuk data yang besar ini udah mulai bisa. Jadi, ketika untuk data yang besar butuh kecepatan, terus bisa bermain dengan logika pivot seperti itu. Kalau kasus terbaiknya itu kalau pivot pembaginya itu bisa ngebagi dengan sempurna ya, prosesnya bisa cepet banget. Tapi kasus terburuknya itu kalau pivot yang dipilih itu terlalu kecil atau terlalu besar, itu kan ya performanya bakal turun gitu loh. Nah, in fact di sini tuh si Quicksort tuh dipakai di mesin JavaScript V8 ya dari si Google gitu kan untuk proses angka cepat, kira-kira seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita bakal bicara tentang insertion sort. Jadi insertion sort ini bisa disebut juga dia tuh kayak trik pemain kartu lah seperti itu. Cara kerjanya gimana? Ya kayak tadi saya bilang ini kayak trik pemain kartu gitu kan. Jadi cara kerjanya itu bayangin kita nih lagi main kartu gitu kan. Berarti ambil satu kartu, cari tempat yang tepat, terus kita sisipin seperti itu. Baru nanti lanjut ke yang berikutnya. Jadi kalau langkah-langkahnya tuh step by stepnya itu mulai dari elemen yang kedua, terus kita bandingin ke belakang sampai kita nemuin posisi yang pas, terus kita sisipin lagi sisipin ya, terus kita lanjut ke elemen yang selanjutnya seperti itu. Kompleksitas waktunya sama dengan si bubble ya, dia nih ON kuadrat untuk di kasus terburuk, tapi kalau untuk kasus terbaiknya dia bisa ON gitu kalau misalnya data-data tuh udah hampir terurut, nggak terlalu acak gitu. Terus untuk kompleksitas ruang sama dia O1 karena dia nggak perlu memori tambahan. Kapan dipakainya, jadi kalau ditanya kapan dipakai, dia dipakai buat data kecil yang hampir terurut gitu. Dia ini cepat dan stabil kalau di data seperti itu. Nah, kalau kasus terbaiknya ya tadi ya kalau udah hampir rapi dia bakal ON. Kalau kasus terburuknya urutannya terbalik-balik banget itu dia bakal ON kuadrat. Nah, di sini infactnya di ini dipakai sama Gmail buat nyusun email dalam thread secara lokal, kira-kira gitu. Dan untuk selanjutnya tuh kita bakal bicara tentang merge sort.
Nah, untuk merge sort dia ini udah mulai rapi dan tertata. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu kita pisahin daftar jadi dua bagian ya, sampai cuma tersisa satu elemen seperti itu. Nanti kita urutin setiap bagian itu, terus kita gabungin lagi dengan rapi, intinya seperti itu. Jadi stepnya kita bagi listnya dulu jadi dua bagian, terus urutin masing-masing secara rekursif, terus kita baru gabungin hasilnya. Kompleksitas waktunya on log n. Jadi untuk kompleksitas waktunya sendiri dia ini selalu konsisten ya, tetap di ON log n. Jadi nggak ada untuk kompleksitasnya itu nggak ada kasus terbaik dan terburuk. Kalau untuk kompleksitas ruang dia jelas ON karena dia perlu ruang tambahan buat merge-nya tadi, buat merging-nya tadi. Kalau kapan dipakainya? Kalau kita butuh sorting yang stabil atau data besar yang bisa kita pecah dengan mudah. Nah, poinnya di situ ya. Untuk kasus terbaik dan terburuk seperti saya tadi udah bilang ya, dia tuh sama-sama ON log n karena proses pemisahan dan penggabungan tuh selalu terjadi. Terus untuk faktanya itu dia tuh dipakai sama Facebook ya. Facebook tuh pakai ini untuk nyortir daftar teman gitu berdasarkan koneksi bersama seperti itu. Jadi buat mutual friend itu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya tuh kita bakal bicara tentang selection sort. Nah, kalau selection sort ini dia tuh kurang lebih kayak kita tuh pilih terus kita tempatkan seperti itu. Jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu kita cari elemen terkecil terus kita taruh di posisi pertama, terus kita ulangin semuanya sampai terurut. Nah, step by stepnya bagaimana? Jadi kita pertama tuh cari elemen terkecil di bagian yang belum terurut, terus kita tuker sama elemen pertama yang belum diurutkan, terus kita ulangin lagi sampai selesai seperti itu. Kompleksitas waktunya dia ON kuadrat ya. Kalau untuk kompleksitas ruang dia O1 karena cuma butuh satu pertukaran elemen aja. Kalau kapan dipakainya? Dipakai itu ketika data kecil juga sama kayak si bubble sort. Terus ketika jumlah pertukaran itu lebih penting dari kecepatan seperti itu. Dan ya kasus terbaik dan terburuknya ya kurang lebih ya karena dia selalu ON kuadrat ya nggak ada cara buat ngecepetin gitu loh. Dia ini biasanya dipakai di embed-embed sistem seperti itu untuk penghematan daya gitu sih kira-kira. Dan untuk selanjutnya kita bakal masuk ke heap sort. Nah, untuk heap sort intinya sih dia pakai logiknya big tree ya seperti itu. Jadi dia ini cara kerjanya tuh kita bentuk struktur heap dulu si pohon binary tree gitu ya. Terus kita tarik elemen terbesar ataupun elemen terkecil, terus kita perbaikin lagi heapnya, terus ya kita ulangin. Jadi step by stepnya itu kira-kira kita ubah dulu si array yang mau kita sort itu jadi max heap, terus kita tukar rootnya itu dengan elemen terakhir, baru nanti kita kecilkan ruang heapnya itu, baru kita heapify lagi, intinya seperti itu. Kompleksitas waktunya ya tentunya dia ini ON log n, terus kompleksitas ruangnya dia O1 karena masih jalan di tempat aja. Kapan dipakainya? Dipakai itu ketika kita dalam kasus data besar ya, data gede, terus juga memorinya ketat, terus juga kestabilan sorting ini nggak terlalu penting seperti itu, tuh baru kita pakai. Dan dia ini untuk kasus terbaik dan kasus terburuk dia tuh konsisten di O log n ya. Jadi karena berkat aturan si heap tadi dia akan konsisten di ON log n seperti itu. Nah, ini dipakainya itu dalam antrian prioritas biasanya di priority queue seperti itu di dalam OS ataupun di game engine seperti itu. Nah, ini saya punya diagram perbandingannya, saya share. Oke, kira-kira gini sih ya perbandingan algoritma sorting itu. Jadi kurang lebih ya sebenarnya sama aja dari yang saya udah bilangin tadi gitu ya. Jadi kira-kira gini ya tabelnya, ini ada algoritmanya, kompleksitas waktunya, kompleksitas ruangnya, terus kapan dipakai. Jadi kita mulai dari yang pertama tadi ya, bubble sort, terus quick sort, insertion sort, merge sort, selection sort, sama terakhir heap sort. Untuk kompleksitas waktunya ON kuadrat, kompleksitas ruangnya O1, kapan dipakai, list kecil sama dia masih simple kasusnya seperti itu. Quick sort itu kompleksitas waktu dia ON log n atau bisa jadi ON kuadrat. Insertion sort dia ON kuadrat atau bisa jadi ON. Kalau merge sort dia konsisten di ON log n. Selection sort itu sama kayak bubble sort dia ON kuadrat.
Terus heap sort dia on log n seperti itu untuk kompleksitas ruang. Quick sort itu O log n, insertion sort itu 01, 01 O1. Untuk merge sort itu on dan selection sort O1 dan heap sort juga O1. Kapan dipakai? Quick sort untuk data besar sama dia perlu tweak. Kalau insertion sort itu list kecil dan hampir terurut. Kalau merge sort itu data besar terus stabil. Kalau selection sort untuk data kecil dan dengan mini swap ya, swapnya itu minim. Kalau heap sort itu buat data besar dan memori yang ketat. Kira-kira seperti itulah untuk tabel perbandingannya ya. Jadi kalau kita simpulkan lagi untuk sebagai tips cepatnya, ketika butuhnya itu list kecil dan masih simple, kita pakai bubble sort ataupun insertion juga bisa. Kalau butuh kecepatan kita pakai quick sort, kalau butuh sorting yang stabil kita pakai merge atau insertion. Kalau untuk minim swap kita pakai selection. Ketika datanya gede dan memorinya itu sangat-sangat terbatas, kita pakai heap sort. Intinya seperti itu. Ya jadi ya milih algoritma sorting itu bergantung pada kebutuhan situasinya. Nah ini sekarang saya bakal liatin kodenya, saya bakal share. Nah kira-kira gini ya untuk contohnya, kita mulai dari si bubble sort ini. Jadi bubble sort ini simpelnya kita bakal ngulangin array dan kita tukar elemen kalau urutannya salah. Jadi seperti ini ya, dia kenapa bisa on quadrat ya karena kita ada embedded loop ya, ada looping dalam looping seperti itu. Jadi kita sepanjang array-nya itu nanti kita bakal bikin perulangan dulu. Perulangan yang pertama si ini, baru kita bikin perulangan yang J, terus kita urutin nih, kita cek dulu gitu loh, kalau si array J ini lebih besar nggak sih dari array si J plus 1 gitu kan. Kalau dia lebih besar ya berarti kita tukar nih, jadi si RJ ke RJ plus 1 itu kita tukar dengan RJ plus 1 dengan RJ seperti ini. Dan ini akan terus berulang sampai semuanya terurut, baru nanti kita mulai perulangan si I lagi seperti itu. Jadi intinya itu yang saya bilang, kita bakal nyocokin elemennya itu tiap sebelah-sebelahnya gitu loh. Ada yang masih nggak urut nggak sih seperti itu. Nah kalau yang ini yang si insert sort itu kita nyisipin elemen ke posisi yang benar dalam bagian array yang telah kita urutin. Jadi di sini ya ini variabel jelas array semua ya saya taruh ya, karena nanti itu pemanggilannya nanti ya di main programnya di sini nih. Jadi nanti saya tinggal panggil semuanya di dalam main program ini gitu loh. Nanti saya jalanin yang ini gitu. Nah, kita bicarakan dulu ininya. Oke, kita tadi sampai di insertion sort. Jadi di sini kita taruh dulu n untuk panjang array. Terus baru kita lakukan perulangan I, terus nanti kita taruh si array I-nya itu jadi key. Terus baru kita bikin variabel J itu dari I-1. Baru nanti kita intinya di sini buat melakukan geser elemen yang lebih besar dari key ke kanan, seperti itu. Jadi kita lakukan perulangan J ketika J itu lebih gede dari 0 dan array J itu lebih gede dari key-nya gitu kan. Barusan kita tukar nih, RJ plus 1 itu sama dengan RJ, baru J-nya kita mundurin, J min seperti itu. Nanti baru kita masukkan key ke posisi yang benar seperti itu. Jadi RJ plus 1 sama dengan key seperti itu ya. Terus selanjutnya itu yang si selection sort. Jadi ini bakal menemukan elemen terkecil dan kita bakal tukar dengan elemen pertama dari bagian yang belum diurutin. Prosesnya mirip-mirip ya, kita taruh dulu panjang array-nya di variabel n, terus kita lakukan perulangan yang pertama I, terus nanti kita ambil indeks min-nya, taruh dari I, terus baru kita lakukan perulangan lagi di dalamnya yang J ini. Jadi ketika J-nya kita isi dengan I, terus I plus 1 terus ketika J-nya itu kurang dari N baru kita lakukan iterasi J++. Yang intinya di sini bakal prosesnya itu bakal mencari elemen terkecil di bagian yang belum diurutin seperti itu. Dan nanti di sini kita lakukan prosesnya kalau array J kurang dari array min indeksnya ini, baru nanti min indeks diisikan dengan nilainya si J. Baru yang kita lakukan tukar elemen terkecil dengan elemen pertama di bagian yang belum diurutin. Ini ya proses pertukarannya, jadi RI terus armin index sama dengan armin index dengan RI, jadi ini ditukar isinya seperti itu.
Nah, habis selection sort, ini kita masuk ke quick sort. Jadi algoritmanya ini divide and conquer. Jadi kita pakai pivot. Nah, di sini kita harus mastiin dulu untuk len array-nya itu kurang dari apa, kalau dia kurang dari 2 itu berarti kita langsung return ya, berarti kan dia nggak apa untuk jumlah minimumnya nggak tercapai ya kalau dia masih kurang dari 2 panjang array-nya seperti itu. Terus kita bikin pivotnya. Nah, kalau di sini saya bikin pivot dari tengah gitu. Jadi pilih pivot dari tengah array seperti ini ya, saya komen di sini. Jadi saya manggilnya itu si array-nya, terus saya ambil len array per 2 gitu. Jadi array ke len array per 2. Jadi ini misalnya nanti ada berapa, ada 10, berarti saya bakal ambil pivotnya di yang tengahnya yang kelima misalnya gitu. Baru nanti left-nya mana, right-nya mana. Tentunya left-nya itu jadi apa, array of integer lagi, terus right-nya juga array of integer lagi seperti itu. Nah, baru di sini kita pisah elemen lebih kecil ke kiri, terus lebih besar ke kanan seperti itu. Jadi kita lakukan for berdasarkan rank kalau di sini, berdasarkan rank array, terus nanti kita lihat kalau nilainya itu dia itu jadi kan for yang ini harusnya teman-teman udah pada tahu lah ya kalau pakai golang nih kayak for each seperti itu. Jadi untuk nilai value-nya ini kita ambil dari si pivot itu, kalau V-nya itu kurang dari pivot berarti nanti si array left itu bakal di append gitu. Di append pakai si nilai V ini seperti itu ya. Terus kalau V-nya lebih gede dari pivot ya berarti yang right kita append dengan nilai V-nya ini gitu. Baru kita lakukan rekursif tadi gitu loh. Jadi ini kita panggil lagi si metodenya ini, si quicksort-nya ini kita pakai si left sama si right yang jadi parameter. Terus seperti itu kan kita udah ngedeklarasi array baru di sini. Baru nanti setelah semuanya udah beres, udah sesuai semua kondisi ini, udah nggak ada lagi terjadi, kita copy semuanya nih, kita gabungin hasilnya kembali ke array yang utamanya tadi seperti itu. Jadi kita copy si array, kita pakai yang dari si append ini tadi seperti itu ya. Jadi copy array, append, terus append left sampai pivotnya, terus kita ambil yang si right semuanya seperti itu. Nah, jadi selanjutnya itu si merge sort. Jadi sama ya, di algoritma rekursif juga yang bakal ngebagi array terus kita gabungin kembali dalam keadaan yang udah terurut. Sama kita pastiin kondisi minimumnya tercapai dulu di sini. Terus baru kita buat variable mid-nya, buat variable left-nya, baru kita buat variable right-nya seperti ini. Terus kita lakukan rekursif. Berarti kita panggil lagi si function merge sort-nya ini. Tapi kita panggil untuk posisi left sama posisi right. Kalau udah baru kita gabungin kedua bagian di urutin tadi gitu loh. Jadi ini saya buat metode baru namanya metode merge doang. Jadi metode bantuan buat si keseluruhan proses merge sort ini ya. Biar modular. Proses penggabungan itu di sini ya, si function merge ini ya, parameternya seperti tadi teman-teman udah lihat. Nah, kita gabungannya pakai apa ya? Pakai perulangan juga seperti ini ya. Nah, baru nanti kalau ini udah selesai nih, gabungan itu udah jadi, kita gabungkan tadi apa elemen-elemen udah terurut gitu kan. Baru kita tambahin sisa elemen kalau masih ada seperti ini. Kira-kira gitu untuk masalah merge sort. Nah, selanjutnya tuh untuk si heap sort. Berarti ini kita bakal ngubah array jadi heap dulu, baru kita lakuin sorting itu dengan ekstraksi elemen terbesarnya seperti itu. Jadi heap sort seperti ini ya. Kita ambil variabel n untuk nempatin panjang array-nya. Terus kita bikin max heap-nya dulu. Jadi struktur heap ini dimana parent tuh lebih besar dari child seperti itu. Ini ada perulangannya untuk bikin si apa namanya si max heap-nya. Nah, di sini saya ada metode bantuan si happy file ini ya. Di sini metode bantuan seperti ini. Kita ada bilangan terbesar itu ambil dari i, left-nya itu 2 kali i plus 1, kalau right-nya 2 kali i plus 2 seperti itu. Jadi di sini kita baru lakukan cek apakah left side tadi lebih besar dari si root-nya seperti itu. Kalau udah, kita cek lagi apa namanya ke right side yang lebih besar dari si root seperti itu. Nah, kalau si root tadi bukan yang gede, ya udah kita bakal tuker dan kita lanjutkan lagi proses si happy file ini tadi seperti itu ya. Jadi dia rekursif juga dalam sini seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah si benchmark sort gitu kan.
Benchmark sort ini buat apa ya? Ini metode bantu aja ya, bukan bagian dari sort seperti itu. Jadi ini untuk salinan array aja, terus buat ngecatat waktu mulainya, baru nanti ngejalanin fungsi-fungsi dari sortnya, terus ngecatat durasinya gitu. Jadi ini saya mau ngebandingin hasil dari semua semua si array si sorting algoritma tadi. Ini teman-teman bisa lihat hasilnya gimana gitu kalau dijalanin. Jadi ini tadi ya si benchmark ini dipanggil buat ngepanggil semua ini tadi, semua si metode-metode sort yang udah saya bikin seperti itu. Jadi ini si benchmark sort bukan metode sortingnya ya. Ini variabel bantu saya aja, variabel fungsi bantuan aja gitu. Function buat bantuan aja dari saya. Oke, kita jalanin. Nah, di sini tuh sebelum saya jalan ya, di sini tuh saya bikin array size tuh 1000, terus saya bikin array dengan sepanjang si array size tadi ya teman-teman. Kalau mau coba data lebih banyak ya ganti-ganti aja ininya gitu si array size ini. Jadi bakal kita bikin random aja, kita isi dengan acak gitu, kasih arraynya. Baru kita lakukan benchmarking prosesnya di sini. Jadi mulai dari bubble sort, insertion sort, selection, quick sort, merge sort, terus heap sort. Seperti itu. Jadi saya jalanin. Nah, kira-kira begini hasilnya ya teman-teman ya. Saya agak naikin dikit biar kelihatan. Ya, intinya seperti ini ya. Untuk bubble sort itu dia selesai di 1.393708 ms, sementara insertion sort itu selesai dalam 293.333 microsecond. Kalau ini tadi millisecond. Terus kita lanjut ke selection sort, itu dia 1.02733 millisecond. Terus dia untuk quick sort itu dia di 723.25 microsecond. Terus si merge sort ini 290.291 microsecond, dan untuk heap ini paling cepat ya di 115.95 microsecond. Kira-kira seperti itu sih contohnya ya teman-teman ya. Ya, jadi ketika teman-teman ngadepin user interview terus ditanya-tanya tentang sort tadi ya, intinya tuh di sini penting ya kita memilih algoritma sorting itu tergantung pada konteks kebutuhannya dan situasinya. Jadi kalau datanya kecil dan sederhana ya bubble sort itu atau insertion sort itu juga bisa jadi pilihan. Tapi kalau butuh kecepatan kita pakai quick sort, terus untuk hasil yang stabil kita pakai merge sort. Tapi kalau swap harus minimum, itu kita pakai selection sort. Itu bisa dicoba ya. Dan kalau bekerja dengan dataset yang sangat besar dan memori yang terbatas, kita pakai si heap sort ya, bisa jadi solusi seperti itu. Jadi sih intinya sorting itu bukan sekedar teori aja lah, tapi ada di mana-mana ya, dari mulai pencarian data sampai sistem ranking di dalam game seperti itu, ataupun sistem ranking di gamifikasinya aplikasi yang udah ada, yang mungkin teman-teman udah pernah lihat seperti itu. Jadi intinya pastiin teman-teman itu pilih algoritma sorting itu yang tepat buat masalah yang dihadapi. Intinya seperti itulah ya. Ya kira-kira gitu aja dari saya. Mohon dukungannya terus support Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Terutama share ya, karena siapa tahu aja ada teman-temannya kalian yang lagi belajar hal tertentu atau lagi punya problem tertentu yang mungkin bisa kebantu sama konten yang saya buat. Jadi sekiranya gitu aja. Sekali lagi terima kasih. Salam Backend Magang.